sedang mengikuti pelatihan induksi kepengawasan atau guru pendamping yang di sini akan berperan studi kasus pada modul 7. Saya Suci Permata Dewi sebagai kepala sekolah. Saya Siti Farah Nur Tariha sebagai pengawas sekolah. Dan saya Sally Rosalina sebagai guru. Silahkan untuk menyimak dan mengikuti video yang akan kami sajikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya pada pendampingan kali ini. Kemarin saya menerima WA dari Ibu betul. Ya untuk bisa melakukan pendampingan pada hari ini berkaitan dengan persoalan yang ada di sekolah ini ya, mengenai difusi inovasi teknologi yang mungkin saat ini diharuskan ya oleh pemerintah kita, bagaimana sekolah itu pengawas termasuk di dalamnya kepala sekolah juga guru ya bisa adaptif terhadap digitalisasi pendidikan gitu ya. Jadi apa nih yang mau kita diskusikan pada hari ini? Jadi begini kan ya Ibu, seperti yang Ibu tadi sampaikan bahwa kita memang dituntut untuk terbuka dengan perkembangan zaman. Salah satunya adalah digitalisasi gitu ya, dimana juga ada rice paper ya Bu ya dengan dampak digitalisasi ini. Nah, karena dari tuntunan zaman ini sehingga saya berpikir gitu ya, bagaimana digitalisasi ini bisa diterapkan di sekolah yang saya pimpin, mulai dari modul ajar yang digitalisasi gitu sehingga mengurangi kertas gitu kan yang digunakan dan lebih praktis bagi anak-anak dalam penggunaan pembelajaran. Kemudian juga ada penilaian berbasis portofolio atau proyek dan observasi yang mungkin nanti bisa guru-guru lakukan berbasis digital. Nah, kemudian juga saya harapkan guru-guru melakukan pembelajaran kolaboratif berbasis proyek antar mata pelajaran gitu. Dan tentunya yang ingin beda dengan yang lain, saya berharap ada pengembangan ekstrakurikuler Bu terkait dengan konten kreator dan muatan lokal, mengingat anak-anak sekarang kan sudah berbasis digital ya. Ya, senang banget dengan digitalisasi. Saya rasa dengan adanya ekstrakurikuler konten kreator ini tentunya ini akan menjadi minat baru gitu ya, dan bakat yang memang difasilitasi oleh sekolah buat anak-anak Gen Z ini Bu gitu. Oke, bagus sekali berarti artinya Bu Suci sebagai kepala sekolah ya itu sudah adaptif ya, sudah memikirkan bahwa digitalisasi ini penting di sekolah ya, dan tadi sudah bisa mengidentifikasikan gitu ya apa yang akan menjadi hal yang utama dalam digitalisasi ini. Tadi menyebutkan tentang apa modul ajar ya supaya tidak boros kertas gitu ya. Jadi semuanya sudah berbasis digital dan bisa diakses juga ya oleh semuanya. Terus tadi apa penilaian berbasis portofolio ya, proyek dan observasi. Ya, memang berbasis digital juga. Ya, digital. Ya, kemudian dengan itu kan bisa kolaborasi berbasis digital dan tadi bagus juga tuh ekstrakurikuler. Nah, tadi kan Bu Suci sudah mengidentifikasikan itu. Terus bagaimana dengan kondisi teman-temannya, guru-gurunya di sini, bisa adaptif enggak dengan ide-ide Bu Suci ini gitu? Nah, ide saya kan muncul karena awalnya melihat kebutuhan melihat kebutuhan dan tuntutan gitu ya, tuntutan zaman dan kebutuhan siswa di sekolah kita. Nah, kemudian setelah saya lihat untuk keadaan guru-guru yang ada di sini, nah di sini kan ada sekitar 20 guru gitu ya. Dan saya lihat setelah saya analisis ada 20% sampai 30% yang sudah melek dengan digitalisasi. Nah, sementara sisanya yang 70% ini masih banyak kan. Nah, guru-guru ini mungkin berada di zona nyaman gitu ya. Jadi masih belum terbuka gitu dengan penggunaan IT ini. Mereka masih nyaman dengan penggunaan yang manual. Ini yang menjadi kendala saya Bu untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan ide-ide tersebut. Jadi itu sudah mengidentifikasikan ada sekitar 20-30% ya guru yang sudah melek ya terhadap teknologi. Mungkin itu guru muda juga ya? Iya, guru muda gitu yang sangat guru muda ya. Berarti yang 70% itu diantaranya guru-guru yang senior mungkin ya, yang taruhlah
gennya gen di atas Gen Z ya gitu Iya, ya, iya, yang iya. mungkin agak susah juga untuk bisa melek terhadap teknologi. Nah sekarang ketika Bu Suci sudah melihat ada guru-guru yang potensial nih bisa diajak kerjasama ya pada proyek Bu Suci ini. Nah apa yang akan Ibu lakukan terhadap guru-guru yang potensial ini yang bisa diajak kerjasama ini? Nah, saya terpikir gini Bu, nanti mungkin saya bisa diskusi dulu ya dengan pihak manajemen, kemudian dengan pihak guru yang 20-30% yang sudah memang melek digitalisasi gitu ya. Nah rencananya saya ingin memfasilitasi mereka gitu ya untuk pelatihan dan sosialisasi, tentunya menularkan kepada guru-guru yang lain. Harapannya sih mereka bisa memotivasi dan mempengaruhi hal yang dampak positif gitu ya terhadap guru-guru yang belum melek, yang tadi lebih banyak kan ya Bu ya, sekitar 70-80% ini gitu Bu. Jadi Ibu rencananya akan mengumpulkan teman-teman yang sudah melek teknologi ini ya. Kemudian Ibu punya rencana tadi apa? Membikin pelatihan untuk digitalisasi teknologi ini gitu ya. Berbagi praktik lah gitu ya. Kemudian tadi ada pelatihan dan juga berbagi praktik. Iya. Jadi peran dari guru-guru yang sudah melek itu apa di pelatihan dan di berbagi praktik ini, sebagai apa mereka nanti posisinya? Nah, rencananya sih saya pengen ada pilot project ya Bu ya. Iya. Nah, mereka sebagai pilotnya gitu nanti. Jadi yang berbagi juga mereka. Kita berdayakan nih guru-guru yang melek digitalisasi ini 20-30% ini menjadi pilot projectnya bagi program yang saya buat, sehingga mereka menjadi co-pilot untuk bisa menggerakkan teman-teman guru di sini gitu. Oke. Jadi langkah pertama ada pelatihan, kemudian ada juga berbagi praktik baik. Betul. Ya. Kemudian kalau di sini ada kombal. Nah, betul Bu, kita sudah ada kombal walaupun belum berjalan 100% ya, tapi memang sudah minimal sebulan sekali sudah berjalan. Nah, nanti ke depannya saya mau mengarahkan bahwa kombal ini yang asalnya sebulan sekali jadi majulah 2 minggu sekali gitu ya, mudah-mudahan nanti bisa seminggu sekali. Nah di sini kita fasilitasi bagi guru-guru yang tadi mau berbagi praktik baik, kemudian memberikan motivasi, dan saya rasa mungkin juga bisa listen study ya di kombel ini, sehingga harapannya sih step by step mungkin ya Bu ya, guru-guru yang 70% ini tertarik dengan pembelajaran digitalisasi, walaupun mungkin tidak bisa langsung brek sekali gitu ya Bu ya. Nah makanya tadi pengennya ada program pilot ini, nanti yang guru-guru ini bikin program gitu, pertemuan sekarang apa, pertemuan kedua dan seterusnya apa, sehingga nanti secara bertahap mereka bisa menularkan gitu, dan nanti tujuan akhirnya ya kita di sekolah ini bisa berbasis digital. Oke. Tadi kan sasaran yang tepat ya untuk teman-teman yang sudah paham terhadap teknologi dan ternyata bersedia, mudah-mudahan bersedia ya berkolaborasi dengan itu. Nah sekarang bagaimana dengan teman-teman yang mungkin dia bisa saja gaptek ya? Betul. Ya karena mungkin senior juga gitu ya, atau dan yang lain hal. Apa yang Ibu lakukan terhadap teman-teman ini? Ibu udah mengadakan sharing belum dengan teman-teman, kendala mereka tuh apa sampai tidak bisa mengikuti? Kalau diskusi belum ya Bu, diskusi belum. Cuman kalau saya memperhatikan sudah. Jadi kan memang juga guru-guru senior yang memang usianya di atas saya sebagai pimpinan. Ada juga yang memang guru-guru juga setara dengan saya gitu ya usianya. Nah, saya lihat ini ada ketakutan dari mereka untuk mencoba hal baru gitu. Jadi sudah takut nggak bisa duluan, padahal kan belum dicoba gitu kan ya. Sudah menyerah di awal. Ya udahlah, karena saya sudah berusia kayaknya saya nggak mampu. Itu gitu. pendapat Ibu atau berdasarkan hasil survei atau Nah, saya berdasarkan hasil survei ketika saya melihat pembelajaran di kelas, kemudian dari supervisi dari supervisi supervisi akademik, itu, ketika wawancara juga gitu. Nah, ini ada kekhawatiran mereka takut duluan sebelum mencoba. gitu. Ini yang saya temukan, sehingga nanti tentunya yang bisa dilihat dan diperlihatkan kepada mereka ada contoh konkretnya, bukan sekedar teori gitu, tapi contoh konkret yang memang dengan berbasis digitalisasi ini
akan memudahkan pembelajaran. Ya, jadi motivasi internalnya terbangun gitu ya Bu ya. Iya. Kira-kira Ibu ada rencana nggak untuk duduk bersama gitu ya dengan teman-teman guru, baik yang bisa diajak kolaboratif maupun yang mungkin selama ini masih tadi saya takut memulai ini karena mungkin gaptek juga dan sebagainya, atau berpikir teknologi awal-awalnya ribet gitu kan ya. Ada kira-kira Ini jadi saya terpikir nih Bu Iya, ya, ngobrol dengan ibu pengawas iya. nih. Tadi yang saya hanya melihat menganalisis, mungkin ya belum ada action kan Bu ya. Nih, jadi langsung saya dengan ya, ngumpulin teman-teman gitu ya. baru masih dalam kepala saya tuh gini ya Iya, gitu iya. belum. Nah, saya jadi termotivasi Bu Oh, untuk iya. melakukan action langsung mungkin ya, bukan hanya sekedar rencana. Ya. Saya kedepannya pengennya ngobrol dulu dengan yang guru-guru yang melek dulu digital nih, menyampaikan programnya, apakah mungkin kita bisa satu visi misi, Ya. mereka bisa bantu untuk Ya, menggolkan program ini. Kemudian saya juga pengen berdiskusi seluruh guru gitu ya, bahwa menyampaikan memang sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan sebagai seorang guru untuk meningkatkan kompetensi gitu. Mungkin nanti ada sesi diskusi dengan semua guru gitu. Baik Bu Suci, saya sudah ada benang merahnya ya. Jadi tadi kekhawatiran Bu Suci akan program-program Bu Suci, insya Allah ternyata jawabannya ada juga ya dari sisi Bu Suci ya tadi ya. Dan mungkin saya nanti kedepannya nunggu sesi selanjutnya untuk kita bisa ngobrol bareng dengan guru yang bisa diajak kolaborasi dan juga teman-teman semuanya untuk bisa diskusi terbuka ya. Supaya apa? Supaya nanti goal setting di akhirnya Bu Suci seperti apa programnya itu bisa tercapai ya. Kira-kira kapan nih kita bisa ketemu lagi dengan guru yang mungkin bisa Saya juga kita ucapkan ngobrol terima bareng kasih ya Bu Pengawas karena Ibu sudah memantik saya gitu, yang tadinya mungkin saya nggak pede ya Bu ya. Kemudian saya ragu dengan ide-ide saya, ternyata ketika disampaikan dengan Ibu diskusi ternyata keluar juga gitu ya, dan mungkin ada rencana kedepannya langsung saya greget gitu ya, bersemangat. Secepatnya Secepatnya nanti saya mungkin sekarang juga bisa dipanggil guru yang inovatif ini, kita diskusi bareng gitu ya. Oke. Supaya pekan depan kita bisa merencanakan langsung langkah action gitu selanjutnya ya. Action. Oke, boleh Bu, mangga. Bu Sally, boleh kita ngobrol dulu Bu, kebetulan ada Ibu Pengawas nih. Waalaikumsalam. Ya silakan Bu Sally. Makasih ya Bu. Sally ya. Iya Bu. Kenalin nih Bu, Ibu Sally sebagai guru muda di sekolah kami yang juga memang dalam digitalisasi dan teknologinya sangat melek sekali gitu ya. Kemudian dengan anak-anak juga deket Bu ini gitu, dan Gitu. iya ketika supervisi Cantik juga ya. ya, ketika supervisi pun juga anak-anak senang dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Sally. Ya. Nanti bisa dipakai. Oke, Bu Sally gini Bu, tadi kan saya sudah ngobrol dengan Ibu Pengawas, nah terkait dengan memang perkembangan zaman yang menuntut kita untuk melek di Adaptif dunia ya. digitalisasi, dan tentunya ini bukan hanya digitalisasi dalam luar belajar ya, tapi kita adaptif diperankan sebagai guru dalam pembelajaran. Nah selama ini kan Bu Sally sudah pembelajaran berbasis digital ya Bu ya, gitu ya. Yang saya lihat juga dan anak-anak juga sangat senang dengan dengan praktek-praktek baik yang sudah Bu Sally lakukan. Nah begini Bu, saya kan berpikirnya gitu ya, tidak hanya sampai di Bu Sally saja. Saya harapannya juga guru-guru yang lain pun juga sama gitu, adaptif dengan digitalisasi ini, sehingga semua mata pelajaran bisa berbasis digital. Nah ini jadi ada program yang memang saya tuh pengen semuanya guru melek digitalisasi, sehingga nanti sekolah kita itu sudah terbiasa pembelajarannya dengan berbasis IT. Gitu Bu. Nah, Saya paham maksud Ibu. Memang saya lihat di sini guru-guru masih ada beberapa yang masih merasa ketakutan untuk menggunakan digitalisasi ini. Mungkin kalau misalkan guru-guru muda seperti saya dan rekan yang lain sudah terbiasa, kita sudah menggunakan absensi digital, sampai kita menggunakan G-form dalam evaluasi dan lain sebagainya. Tetapi
masih banyak guru-guru, terutama maaf yang senior, yang masih menggunakan pola lama atau tradisional. Ketika kami ajak, Bu yuk kita coba, Pak kita coba, dan mereka bilang, aduh nanti takut gak bisa, aduh nanti ribet, dan lain sebagainya. Tapi kan kita tidak bisa memaksa ya Bu, untuk mengajak langsung gitu. Kenapa harus memaksa seperti itu? Mungkin bagusnya ada dari Ibu sebagai pimpinan agar kita berkolaborasi, ya agar berkolaborasi, agar semua mengumpul bersama gitu. Kita perlihatkan manfaatnya apa dengan menggunakan digitalisasi ini. Mungkin dengan melihat manfaatnya, guru-guru yang tadinya merasa ngapain lah, udah enak lah, udah nyaman dengan zonanya, jadi lebih termotivasi. Oh ternyata lebih gampang ya. Oh ternyata kita lebih mudah. Pekerjaan kita tidak sebanyak ketika kita melakukan secara manual gitu. Misalkan dari absen siswa, kemudian modul-modul ya. modul-modul yang kita gunakan, biasanya kan terus aja dia tiap tahun bikin lagi yang baru, padahal kan kita tidak perlu cetak ulang terus ya, ada di G Drive kita misalnya, kita hanya merubah tahun dan lain sebagainya. Mungkin dengan cara sederhana seperti itu mereka menjadi tertarik, ya mereka menjadi tertarik, wah ternyata tidak serumit yang mereka bayangkan. Mungkin seperti itu Bu. Bisa Gitu. dilihat ya Ibu pengawas Iya, ya. Masya Allah, ini Bu Sally udah muda dan dia tuh semangat banget gitu ya untuk berkolaborasi dengan Ibu Kepala Sekolah dan bisa jadi pionir ya buat teman-temannya di lingkungan sekolah ini gitu. Ini jurusan apa sih? Kok melek banget teknologinya gitu, latar belakangnya ngajar apa Ibu? Saya ngajar informatika. Oh, pantesan. Gitu. Bagus ini, soalnya apa? Basic keilmuannya mendukung untuk bisa menjadi ragi ya, ragi buat teman-teman semua, sehingga kolaborasinya di sini bukan hanya dengan sebagian guru saja. Tadi udah tuh dia bikin JIPO, absensi digital, ya evaluasi melalui kuis kayak gitu sudah dilakukan gitu ya. Dan anak-anak lebih suka ternyata. Berarti Bu Sally ini bisa menjadi ragi tadi ya, bisa menyampaikan sisi baik dari penggunaan teknologi kepada teman-teman. Dan mudah-mudahan ini jadi motivasi ya, motivasi untuk teman-teman yang tadi tidak terlalu tertarik untuk menggunakan teknologi, akhirnya kedepannya merasa oh iya ya ternyata teknologi itu banyak kebaikannya, banyak manfaatnya ya, dan mungkin sekarang sudah zamannya juga ya, zamannya untuk menggunakan teknologi gitu ya. Nah selama ini Bu Sally ya itu sudah ngobrol belum sama teman-teman yang kok tidak semangat gitu untuk menggunakan teknologi, maunya yang konvensional aja, yang numpuk-numpuk kertas gitu ya, ngerjain evaluasi manual gitu ya, absen juga manual gitu. Pernah ngobrol enggak, ngobrol santai, apa sih yang mereka jadi kendala sampai tidak tertarik untuk menggunakan digitalisasi pendidikan ini dalam pendidikan gitu ya? Pernah, tentunya saya pernah ngobrol, karena kalau misalkan di jam istirahat kita suka ngumpul kan ya di ruang guru. Nah biasanya kan saya langsung kalau rekapan langsung muncul di drive saya ya. Nah tetapi ketika ngelihat yang lain itu sebagian ya, terutama yang senior itu masih berkutat terus lama gitu ya. Jadi waktu istirahatnya terpakai banyak untuk kegiatan yang seharusnya lebih simpel, lebih cepat gitu ya. Ketika saya dekati, Bu, coba deh Bu, mendingan gitu, ini pakai G-form yang ini untuk absen dan lain sebagainya. Gimana awalnya gitu. Jadi mereka masih bingung ketika penggunaan awal dari si digitalisasi ini, penggunaan dari manfaat, keterbatasan pemahaman juga, betul, gitu ya. betul, sehingga mungkin ketika mereka diberikan wawasan yang lebih luas dan bagaimana sih awalnya, dari awal banget cara untuk memanfaatkan digitalisasi ini, mungkin mereka akan paham dan ketika mereka sudah ini benar-benar bermanfaat untuk mereka, udah merasa ada manfaatnya, ternyata memudahkan pekerjaan mereka akan lebih tertarik, lebih bersemangat untuk belajar bersama gitu. Nah, seperti
sepertinya kita sudah Nyambung. nyambung ya, Ya. satu visi ya dengan Tadi- program yang iya. saya rencanakan Bu Iya, Sally. gitu. Iya, Tadi tindak gitu. lanjut dari Ibu Kepala diantaranya ya ingin diskusi bersama Oh, dengan iya. teman-teman semua gitu ya Mhm. supaya pemahaman terhadap digitalisasi dalam dunia pendidikan itu bisa mereka pahami dan juga ada actionnya. Mungkin Betul. nanti Ibu Kepala juga akan merubah sistemnya dari mulai manajemen dari dari manajemen sampai ke bawahnya bagaimana digitalisasi dalam pendidikan ini. Nah, tadi juga akan melaksanakan sesi pelatihan. Oh ya, Ya, bagus Ibu sekali. bersedia kan nanti untuk Bersedia. jadi mentor ya? Iya. Jadi nanti Mentor dari teman-teman eh, semua dan sharing sharing apa? berbagi praktik berbagi ya, praktik di Google baik. ya, boleh, Iya, boleh. ya. Boleh Bu, silakan. Saya mungkin nanti akan menggandeng guru-guru yang lain yang sepaham dengan saya yang sudah menggunakan platform digital yang lainnya, sehingga mereka juga bisa membantu saya dan menerapkan langsung Ya, kepada jadi guru-guru. bisa Nanti kita coba kolaborasi ya. diskusi ya Bu, kan Iya, ada boleh. Pak Rudi, ada Pak Budi, Iya, ada boleh. Bu Ani yang juga memang sama-sama Iya, melek betul. digitalisasi Iya. ya. Jadi nanti kita bikin pilot projectnya. Iya. Nah kemudian nanti di dipimpin mungkin dengan Boleh. Bu Sally sebagai koordinatornya, kita bikin program ya Bu ya. Enggak, Kita boleh. bikin program Iya. yang nanti bisa dilakukan di komunitas belajar. Siap. Harapannya sih kita pelan-pelan dulu Iya. aja ya mengenalkan untuk peningkatan kompetensi digitalisasi ini Iya. kepada guru-guru yang lain. Mudah-mudahan ketika nanti Bu Sally dengan kawan-kawan bisa berbagi praktik, melihat contoh langsung gitu ya, bisa menghapus ketakutan minimal dulu gitu Iya, ya iya, betul. dari teman-teman. Kalau ketakutannya sudah terhapus, muncullah motivasi kan Iya. untuk belajar gitu, mengikuti. Nah, Gitu. menarik ya sebetulnya Iya. mengenai teknologi di dunia pendidikan itu. Iya. Nah, sekarang ada hal yang menarik juga. Tadi kan guru-gurunya ya, Iya. guru-gurunya dirubah mindsetnya, didorong motivasinya, kemudian diajak beraksi langsung Iya, gitu ya, betul. diajarkan langsung juga, Iya. dijelaskan pendidikan mereka tidak tahu Iya. menjadi tahu, yang tidak belum mengenal Iya. menjadi mengenal, yang belum action menjadi action, sehingga di sekolah ini muncul kolaborasi dan kemanfaatannya bisa dirasakan oleh betul. semua, baik oleh guru, oleh manajemen sekolah, juga oleh anak-anak. Yang menarik sekarang, anak-anak yang kita ajar itu anak-anak Gen Z, Betul. Betul. anak-anak yang kesehariannya tidak lepas dari gadget. Betul. Gadget itu adalah dunianya, Iya. gadget itu adalah senjatanya, Betul. gadget itu adalah segalanya buat mereka. Bisa enggak gadget itu kita arahkan kepada anak-anak untuk terus mengeksplor potensi-potensi yang ada dalam dirinya, Iya. ya, untuk diajak bahwa digitalisasi dalam segala hal itu memiliki dampak yang positif untuk kemajuan dia, Yang bisa mempermudah yang ya, mudah betul, dan mempermudah juga bisa mereka dalam dan juga bisa semakin meninggikan kreativitas, betul. ya, daya kritis, Sehingga mereka tidak hanya sekedar menerima Iya, ya, tapi mampu komunikasi, memfilter ya, gitu. kolaborasi, Betul. sehingga tujuan dari pendidikan sekarang mempersiapkan anak-anak di dunia abad 21 harus kritis, harus kreatif, harus komunikatif, harus kolaboratif, itu bisa tercapai. Kira-kira ada enggak kegiatan di sekolah ini yang bisa melibatkan anak-anak untuk aktif memanfaatkan medianya, memanfaatkan gadgetnya? Ada. Sudah ada belum di sini? Ya, kebetulan kalau di pelajaran saya setiap tugas yang saya berikan itu berbasis project based learning, sehingga Ya. anak-anak mengerjakan sebuah project. Ya. Di situ ada praktikumnya dan saya menugaskan mereka di projectnya itu buat tujuannya apa, kemudian dibuat, dikemas dalam bentuk video pendek, kemudian diunggah di YouTube, dan atau mereka membuat podcast sendiri. gitu. Oke. Anak-anak senang nggak ketika senang belajar banget. seperti itu? Karena Jadi, dia bisa, Iya. "Oh, aku loh, Iya, gitu, aku iya. bisa mendunia gitu dengan teknologi yang aku Viral gitu miliki, ya. gitu loh. Iya. Bahkan suatu saat aku bisa dapat finansial Iya, betul. dari hasil kerjaan dia yang Iya. mungkin belajarnya juga Dapat, tercapai, iya. dapat gitu ya. Iya. Viralnya juga dapat, Iya. kan kesukaan anak-anak sekarang gitu. Iya. Dan mereka senangnya lagi kalau misalkan nanti ketika presentasi setelah pembelajaran selesai, biasanya saya putarkan podcastnya di depan teman-teman sekelas,
dan nanti satu kelompok lain saling mengomentari, bukan berarti mengkritik ya, tetapi membangun lagi apa namanya, oh ternyata kurangnya ini, jadi lebih kreatif lagi, biasanya seperti itu. Nanti itu untuk yang tadi yang ibu pertanyaannya tadi, yang anak-anak ya, itu. nah tadi kan saya sudah sampaikan programnya, ada program saya pengen ada ekstrakurikuler, gitu. terkait dengan Tadi kan konten belum kreator, dibahas, ya, belum terbahas. konten kreator gitu ya, Iya, mungkin iya, nanti iya. Bu Sally dan rekan-rekan yang Iya. sudah semangat banget nih ya, Iya. dan visi-misinya bisa kita tampung tuh Iya, niat iya. bakat mereka dalam ekstrakurikuler. Jadi yang ada ekskul Iya, baru di iya, sekolah ini yang iya. lebih kepada teknologi Iya, ya. betul. Dan mungkin kekinian juga Iya, kayak iya. podcast, Gimana, konten Bu Sally? kreator. Ih, setuju banget. Jadi Setuju bibitnya banget. sudah ada karena Setuju proyek banget. tadi juga proyeknya kan baru di apa? Dalam baru kelas ya, dalam pembelajarannya. pembelajaran Belum Bu di Sally. ekspor belum lagi ya. diekspor. Nah, nanti kalau teman-temannya sudah semakin melek teknologinya, sudah semangat untuk menggunakan teknologi ini dalam pembelajaran, bisa menciptakan pembelajaran yang kolaboratif. Jadi proyeknya apa? Proyeknya bisa dari ini kan SMK ya. Iya. Proyeknya mungkin bisa dari jurusan dan Betul, produktif betul. itu dikolaborasikan dengan guru bahasa Iya, Inggris, betul, betul. Berapa mapel dengan ya? guru Iya. bahasa Sehingga lebih Inggris, efisien waktu lebih ya, Bu, ya. efisien, anak Dengan nggak KWU, pusing betul, gitu ya semuanya. dalam dia melaksanakan proses pembelajarannya ya, baik itu isi dari pembelajarannya, prosesnya maupun nanti hasilnya, anaknya bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa ya. Oke ya, Iya. teman-teman semua, luar biasa obrolan kita pada hari ini ya. Pada hari ini jadi tadi sasarannya udah tercapai ya. Bagaimana ke teman-teman guru ya, jadi guru yang meleknya juga diaktifkan, dilibatkan, dan guru-guru yang belum selama ini belum ada keterminatannya, insya Allah jadi mulai terminat sehingga program dari Bu Suci bisa terlaksana. Dan tadi juga sasaran anak-anak menarik juga ya, mudah-mudahan nanti di antara teman-teman ada yang menjadi penanggung jawab ekskulnya, dan itu bisa jadi bibit baru juga di sekolah ini dan bisa menarik untuk teman-teman guru, dan juga bisa kolaborasi dengan anak dan pembelajarannya bisa semakin menyenangkan. Nah, kira-kira actionnya kapan? Saya nunggu karena ini sudah di ujung tanduk banget, udah bermuara. Ya, Bu Sally sebagai wakil dari teman-teman yang adaptifnya luar biasa gitu ya, itu bisa kita kapan nih kolaboratifnya? Saya tuh udah semakin semangat nih Bu Oh, ya, iya, melihat oke. semangatnya Bu Sally yang sudah satu visi misi gitu dengan kita, dari kepala sekolah yang semangatnya berbagi praktiknya luar Iya, biasa ya. iya. Jadi hari ini pun nanti saya akan diskusi dengan manajemen terlebih dahulu, dan besok kita diskusi ya Bu Sally Boleh, dengan boleh. Pak Rudi, Pak Budi, Siap. dan Pak Ani, pilot projectnya dulu. Siap. Kita diskusikan besok, dan mungkin hari ini Bu Sally bisa diskusi dan menyiapkan kira-kira bahan diskusi buat besok untuk programnya apa, Ya, sehingga komunitas belajarnya minggu ini kita bisa langsung action Terlaksana ya. setelah nanti dari program Bu Sally dan kawan-kawan Siap. sudah ada. Kira-kira berapa lama nih actionnya hari ini langsung ya, ada Iya. briefing dengan teman-teman. Kira-kira actionnya sampai kapan? Karena apa? Saya nanti akan melakukan monitoring. Betul. Akan evaluasi nanti tindak lanjutnya seperti apa. Saya akan memonitor loh ini, jangan sampai ini hanya sebatas wacana Iya, saja. betul. Wacana kita. Saya monitor, saya evaluasi, nanti RTL ke depannya seperti apa, dan mudah-mudahan itu semakin mempush ya sekolah ini bisa semakin semakin bisa menunjukkan eksistensinya sebagai sekolah yang benar-benar bisa berpihak kepada peserta didik dengan guru-guru yang aktif, komunikatif, kolaboratif dan sebagainya. Ya, jadi nanti ada agenda monitoring, evaluasi dan RTL dari saya sebagai pembimbing, pembina, pendamping, pengawas sekolah ini. ya. Mudah-mudahan Oke, Bu Suci, 3 ya. hari setelah kita diskusi, Betul. nanti kita diskusi semua guru ya, dan minggu depan mudah-mudahan Saya bisa kombelnya sama. bisa bersama. Gitu. Gitu. Ibu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya, Bu Sally. Terima Ya, kasih atas Terima kasih Bu Sally, sama-sama Bu Sally, kembali lagi ketersediaannya. ke Gitu kelasnya ya. Oke, makasih ya. Iya. Selamat siang Ibu. Iya, sama-sama. Iya, Ibu Pengawas, terima kasih sekali Sama-sama, ya Bu Sally. atas binaannya hari ini.
ada insight baru, kemudian dan ada keberanian baru untuk Ya, mengimplementasikan program yang sudah lama gitu ya. ingin terwujudkan Terwujud. gitu ya. Ya sama-sama Bu Suci ya, mudah-mudahan peran saya juga sebagai pengawas di sini bisa dirasakan oleh sekolah ini. Kita kolaboratif terus ya sampai apa yang diharapkan, diprogramkan oleh Bu Suci itu bisa terwujud. Ya, oke Bu Suci, terima kasih. Saya mungkin juga udah siap. Iya. Akan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Demikian simulasi video teori difusi inovasi yang dilakukan oleh kelompok kami dari pengawas KCD 5, dan kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Hajah Edike Mariske SPDM Kim sebagai pendamping induksi pengawas KCD 5 khususnya untuk kelompok kami. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.